Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudela Tria Oktavani, NIM 170810101176, kelas Manajemen Keuangan, kelas A, Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas mengenai materi sumber pendanaan jangka panjang yang dapat digunakan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya terdapat 4 topik pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, pendanaan jangka panjang dan teorinya. Kedua, sumber pendanaan jangka panjang seperti utang hipotek, dan ketiga, sumber pendanaan jangka panjang yaitu kredit investasi. Keempat, dampak pendanaan jangka panjang terhadap perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pendanaan jangka panjang. Pengertian pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu relatif lama jika dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Terdapat beberapa alasan mengapa manajemen keuangan membutuhkan pendanaan dalam jangka panjang. Karena kebutuhan dana yang relatif besar yang diperlukan untuk investasi perusahaan. Selanjutnya, karena laba ditahan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Maka dari itu, pendanaan sendiri dapat bersumber dari dua sumber, yaitu modal sendiri maupun modal pinjaman. Setelah kita mengetahui pengertian dari pendanaan jangka panjang itu sendiri, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendanaan jangka panjang berdasarkan teori dan penelitian terdahulunya. Menurut Higgins tahun 2007, kebijakan pendanaan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan pinjaman atau menerbitkan saham baru. Hal ini dikarenakan kebijakan pendanaan mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan teori pecking order, perusahaan akan menggunakan pendanaan internal jika tersedia atau jika mencukupi, menurut Briley dan Mears tahun 2004. Namun, jika dana internal tidak mencukupi, maka manajemen keuangan perusahaan akan mencari dana dari pihak eksternal. Sumber dana eksternal bisa didapatkan melalui perusahaan melakukan penerbitan saham baru atau melakukan pinjaman. Menurut Van Homan tahun 1998 menjelaskan bahwa keputusan pendanaan yaitu menentukan sumber daya yang akan digunakan, menentukan pertimbangan pembelajaran yang terbaik, dan menentukan struktur modal yang tepat. Sedangkan menurut Husnan tahun 1998 yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan adalah keputusan tentang berapa banyak hutang yang digunakan, dalam bentuk apa hutang tersebut digunakan, dan kapan akan memperoleh dana-dana tersebut. Sebelumnya kita sudah membahas secara umum apa itu pendanaan jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengetahui instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam pendanaan jangka panjang. Salah satunya itu utang hipotek. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, utang hipotek merupakan salah satu instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti atau aktiva tetap dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Dalam hal ini, peminjam masih bisa memanfaatkan atau menggunakan aktiva jaminannya. Hak tanggungan atas properti atau aktiva yang dijaminkan akan gugur jika sudah
terlunasi. Sedangkan menurut Rianto tahun 2010, pinjaman hipotek merupakan pinjaman jangka panjang di mana kreditur memberikan hak hipoteknya terhadap suatu aktiva tak bergerak. Hal ini dimaksudkan jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, maka aktiva tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya tersebut dapat digunakan untuk pelunasan. Utang hipotek dapat dipahami sebagai suatu pinjaman jangka panjang yang diberikan dengan persyaratan berupa aktiva tetap sebagai jaminannya yang disepakati dalam perjanjian tertulis, di mana perjanjian tertulis tersebut mencakup nominal pinjaman, tingkat suku bunga, jangka waktu, jumlah angsuran, dan aktiva jaminannya. Pada hutang hipotek ini, peminjam juga berkewajiban membayar pokok pinjaman utang beserta bunganya. Dalam hal ini terdapat dua jenis bunga yang ditetapkan dalam hutang hipotek. Pertama, bunga tetap. Pada skema bunga tetap ini sudah ditentukan tingkat suku bunganya sejak awal. Kedua, floating interest atau bunga mengambang. Dalam hal ini, tingkat suku bunga akan berfluktuasi yang akan mengikuti perubahan tingkat suku bunga di pasaran. Selanjutnya, terdapat manfaat dari utang hipotek jika perusahaan mengambil alternatif sumber pendanaan jangka panjang ini. Pertama, manfaat pajak. Dalam hal ini, bunga dari hutang hipotek dapat mengurangi beban pajak, di mana bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang. Dengan begitu, perusahaan akan membayar beban pajaknya lebih kecil dibandingkan jika tanpa adanya bunga. Kedua, kreditur tidak memiliki hak suara. Dalam hal ini, pemberi utang tidak memiliki hak suara atau keputusan dalam manajemen internal perusahaan. Maksudnya pemberi pinjaman tidak dapat mempengaruhi, mendikte, atau mengubah arah jalannya perusahaan. Ketiga, bisa memanfaatkan aktiva jaminannya. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan pinjaman hipotek masih bisa menggunakan aktiva jaminannya untuk digunakan. Dengan begitu, kinerja perusahaan tidak akan terganggu jika salah satu aktivanya digunakan sebagai jaminan. Selanjutnya, terdapat contoh perhitungan hipotek di sini. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2017, PT AY menarik pinjaman hipotek sebesar 20 juta kepada Bank Kala dengan biaya administrasi 1 juta, di mana diangsur 6 bulan sekali dengan bunga 15% dan jangka waktu pelunasan adalah 24 bulan. Dari contoh soal tersebut diminta catatlah pinjaman hipotek pada saat angsuran. Maka penyelesaiannya adalah dalam jurnal umumnya, kas debit 19 juta, biaya administrasi 1 juta debit, dan hutang hipotek kredit 20 juta. Selanjutnya kita akan menghitung beban bunganya, di mana bunga yang diterapkan itu 15% per tahun dengan angsuran 6 bulan sekali. Maka 15% dikali 6/12 dikali jumlah pinjaman yaitu 20 juta, maka didapatkan 1.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung hutang hipotek tiap sebulan sekali.
di mana jumlah pinjamannya itu 20 juta dibagi 24 bulan sama dengan sebesar 833.000 per bulan. Maka untuk angsuran 6 bulan sekalinya 6 dikali 833.000 sama dengan 4.998.000 per 6 bulan. Maka untuk angsuran pada tanggal 1 Februari 2018 akan dicatat sebagai hutang hipotek 4.998 di debit, bunga sebesar 1.500.000 di kredit, dan kas sebesar 5.498 di kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen sumber pendanaan jangka panjang lainnya, yaitu kredit investasi. Kredit investasi merupakan salah satu instrumen pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh bank selain kredit modal kerja yang selama ini kita ketahui. Sebelumnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan yang ingin memanfaatkan kredit investasi ini. Pertama, kelayakan investasi yang akan dilaksanakan. Kedua, pola cash flow dari investasi yang akan dilaksanakan. Ketiga, lamanya jangka waktu kredit. Keempat, besarnya pengembalian pinjaman setiap periodenya. Kelima, tingkat suku bunga yang dipersyaratkan. Keenam, persyaratan mengenai pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, di mana dalam bentuk penalti. Selanjutnya kita akan membahas dampak kredit investasi terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mentang tahun 2018, dalam jangka pendek, kredit investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB. Namun, dalam jangka panjang, kredit investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB. Hal ini dikarenakan kredit investasi yang digunakan oleh perusahaan ini dimanfaatkan untuk membangun pabrik-pabrik baru, membeli mesin-mesin baru yang belum dapat dirasakan dalam jangka pendek. Karena untuk membangun pabrik baru memerlukan waktu yang cukup lama untuk merasakan manfaatnya. Selanjutnya, dampak utang jangka panjang secara mikro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kalila tahun 2013, utang jangka panjang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan jika perusahaan memiliki utang yang tinggi, akan diikuti beban bunga yang tinggi juga, di mana akan mengurangi profit perusahaan, sehingga resiko yang diterima oleh perusahaan juga akan tinggi. Menurut Darminto tahun 2012 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi cenderung memiliki hutang dalam jumlah yang kecil. Hal ini mendukung teori pecking order, di mana tingkat hutang yang rendah akan dimiliki oleh perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Untuk pemaparan materi mengenai sumber dana jangka panjang sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan yang secara sengaja maupun tidak sengaja dalam memaparkan materi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.